Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa dipertemukan kembali seperti biasa dalam kegiatan belajar Universitas Terbuka kelas 3A, dan pada hari ini yaitu materi mata kuliah Pendidikan Matematika Pertama. Saya diberikan tugas oleh Bapak dosen untuk menyampaikan modul yang pertama. Baik, teman-teman, silakan diperhatikan ya apa yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu kegiatan belajar 1, yaitu tentang teori belajar pada pembelajaran matematika di SD. Poin yang ke-A yaitu hakikat anak didik pada pembelajaran matematika di SD. Yang pertama, anak pada pembelajaran matematika di SD. Pembelajaran matematika di SD merupakan salah satu kajian yang selalu menarik untuk dikemukakan. Karena apa? Karena adanya perbedaan karakteristik, khususnya antara hakikat anak dan hakikat matematika. Untuk itu, diperlukan adanya jembatan yang dapat menetralisir perbedaan atau pertentangan tersebut. Anak usia SD sedang mengalami perkembangan pada tingkat berpikirnya. Hal ini karena tahap berpikir mereka masih belum formal. Malahan, para siswa SD itu di kelas-kelas rendah bukan tidak mungkin sebagian dari mereka berpikirnya masih berada pada tahapan prakongkrit. Di lain pihak, matematika adalah ilmu deduktif, aksiomatik, formal, hierarkis, abstrak, bahasa simbol yang padat, anti, dan semacamnya. Sehingga para ahli matematika dapat mengembangkan sebuah sistem matematika mengingat adanya perbedaan karakteristik itu. Maka diperlukan kemampuan khususnya kita dari seorang guru untuk menjembatani antara dunia anak yang belum berpikir secara deduktif agar dapat mengerti dunia matematika yang bersifat deduktif. Berikutnya yaitu hakikat anak didik pada pembelajaran matematika di SD yang kedua. Gimana teman-teman? Masih menyimak ya? Yang kedua yaitu anak sebagai individu yang berkembang. Sebagaimana kita ketahui bahwa perkembangan anak itu berbeda dengan orang dewasa. Hal ini tampak jelas baik pada bentuk fisiknya maupun dalam cara-cara berpikir, bertindak, tanggung jawab, kebiasaan kerja, dan sebagainya. Namun, demikian masih banyak pendidik atau orang tua atau orang dewasa lainnya yang beranggapan bahwa anak atau siswa itu dapat berpikir seperti kita sebagaimana orang dewasa. Guru yang sedang membicarakan suatu konsep matematika sering beranggapan bahwa siswanya dapat mengikuti dan melaksanakan jalan pikirannya untuk memahami konsep-konsep matematika tersebut sebagaimana dirinya. Sesuatu yang mudah menurut logika berpikir kita sebagai guru belum tentu dianggap mudah oleh logika berpikir anak. Malahan mungkin anak menganggap itu adalah sesuatu yang sulit untuk dimengerti. Penelitian yang telah dilakukan oleh Jean Piaget dan teman-temannya menunjukkan bahwa
anak tidak bertindak dan berpikir sama seperti orang dewasa. Lebih-lebih pada pembelajaran matematika di SD. Sesuatu yang abstrak dapat saja dipandang sederhana menurut kita yang sudah formal. Namun, dapat saja menjadi sesuatu yang sulit dimengerti oleh anak yang belum formal. Oleh karena itulah, tugas utama sekolah yaitu menolong anak mengembangkan kemampuan intelektualnya sesuai dengan perkembangan intelektual anak. Hakikat anak didik pada pembelajaran matematika ke SD yang ketiga yaitu kesiapan intelektual anak. Silakan teman-teman dibuka pada halaman 1.6 ya. Para ahli jiwa seperti Piaget, Brunel, Dines percaya bahwa jika kita akan memberikan pelajaran tentang sesuatu kepada anak didik, maka kita harus memperhatikan tingkat perkembangan berpikir anak tersebut. John Piaget dengan teori belajar yang disebut teori perkembangan mental anak atau dalam istilah mental atau intelektual atau kognitif, atau ada pula yang menyebutnya teori tingkat perkembangan berpikir anak, telah membagi tahapan kemampuan berpikir anak menjadi 4 tahapan. Tahap yang pertama yaitu tahap sensori motorik, yaitu dari lahir sampai umur 2 tahun. Yang kedua yaitu tahap operasional atau awal praoperasi, yaitu dari usia 2 sampai 7 tahun. Tahap yang ketiga yaitu tahap operasional atau operasi konkret, usia 7 sampai 11 atau 12 tahun. Dan yang keempat yaitu tahap operasional formal atau operasi formal, yaitu dari usia 11 tahun ke atas. Berikutnya, kita langsung ke tahapan perkembangan intelektual atau berpikir siswa SD dalam pembelajaran matematika. Tahapan perkembangan yang pertama yaitu kekekalan bilangan atau banyak. Bila anak telah memahami kekekalan bilangan, maka ia akan mengerti bahwa banyaknya benda-benda itu akan tetap walaupun letaknya berbeda-beda. Misalnya, mereka akan berpendapat bahwa banyaknya pensil yang disimpan secara berdekatan dengan yang lebih renggang dan dijajarkan sama. Tetapi bila siswa menyatakan bahwa banyak pensil tersebut tidak sama karena susunan atau cara menyimpannya berbeda sehingga kelihatannya berbeda, maka ia belum dapat memahami hukum kekekalan banyak bilangan. Jadi, ia belum waktunya mendapatkan pelajaran konsep penjumlahan atau operasi-operasi hitung lainnya. Konsep kekekalan bilangan umumnya dicapai oleh siswa usia sekitar 6 sampai 7 tahun. Berikutnya yaitu kekekalan materi. Anak belum memahami sebuah hukum kekekalan materi atau zat akan berpendapat bahwa banyaknya air pada kedua bejana gelas di sebelah kanan, silakan dilihat gambarnya, di sebelah kanan adalah berbeda banyaknya zat walaupun ditumpahkan dari dua bejana yang isinya sama. Pada keadaan seperti itu, anak baru bisa memahami yang sama atau berbeda. Dan sudut pandangan yang tampak olehnya, silakan diperhatikan gambar 1.2a dan gambar 1.2b, belum bisa melihat perbedaan atau persamaan dari dua karakteristik atau lebih. Bisa melihat perbedaan atau persamaan dari dua karakteristik atau lebih. Siswa seperti itu ini akan dapat membedakan bilangan ganjil dengan bilangan genap, tetapi akan memperoleh kesukaran ketika menentukan bilangan genap yang mana. Bilangan genap prima atau 3 buah bilangan ganjil positif yang habis dibagi 3. Umumnya,
hukum kekekalan materi ini baru dapat dicapai oleh siswa usia sekitar 7-8 tahun. Berikutnya yaitu kekekalan panjang. Anak yang belum memahami kekekalan panjang akan mengatakan bahwa dua utas tali atau kawat yang tadinya sama panjangnya menjadi tidak sama bila yang satu dikerutkan dan yang satu lagi tidak. Ia cenderung berpendapat bahwa tali atau kawat yang tidak dikerutkan akan lebih panjang. Anak yang berpendapat demikian akan memperoleh kesukaran dalam mempelajari konsep pengukuran, terutama pengukuran panjang benda-benda yang tidak lurus. Siswa usia sekitar 8-9 tahun inilah baru dapat memahami hukum kekekalan tersebut. Berikutnya yaitu kekekalan luas. Anak yang belum memahami kekekalan luas cenderung untuk berpendapat bahwa luas daerah yang ditutup oleh benda-benda di sebelah kanan lebih luas, padahal keduanya sama luasnya. Hanya cara menyimpannya saja berbeda sehingga kelihatannya berbeda. Pada tahapan ini, siswa belum memahami bahwa luas daerah persegi panjang PQRS adalah sama dengan luas daerah persegi panjang ABCD, dan luas daerah segitiga ABD adalah setengah luas dari daerah jajaran genjang ABCD. Seperti halnya kita ketahui bahwa siswa usia sekitar 8-9 tahun baru dapat memahami hukum kekekalan luas. Silakan diperhatikan gambar yang 1.4a, 1.4a dan 1.4b, 1.5a dan 1.5b. Berikutnya yaitu kekekalan berat. Anak yang sudah memahami hukum kekekalan berat, ia mengerti bahwa berat benda itu tetap walaupun bentuknya, tempatnya, dan atau alat penimbangnya berbeda-beda. Umumnya siswa pertengahan SD sekitar 9-10 tahun sudah memahami hukum kekekalan berat. Silakan dilihat gambarnya. Yang berikutnya yaitu kekekalan isi. Usia sekitar 14-15 tahun atau kadang-kadang sekitar 11-14 tahun, anak sudah memiliki hukum kekekalan isi. Misalnya, ia sudah mengerti bahwa air yang ditumpahkan dari sebuah bak atau gelas yang penuh adalah sama dengan isi sebuah benda yang ditenggelamkannya. Dan yang berikutnya yaitu tingkat pemahaman. Tingkat pemahaman usia SD sekalipun di kelas-kelas akhir, mereka tetap terbatas. Mereka akan mengalami kesulitan merumuskan definisi dengan kata-katanya sendiri. Mereka belum bisa membuktikan dalil secara baik. Apabila mereka bisa menyebutkan definisi atau tepat membuktikan dalil secara benar, maka besar kemungkinan karena hafalan, bukan karena pengertian. Mereka masih kesulitan berpikir secara induktif, apalagi secara deduktif. Umumnya mereka berpikir secara transitif atau dari khusus ke khusus dan belum mampu membuat kesimpulan. Dari uraian di atas, jelas bahwa anak itu bukanlah tiruan dari orang dewasa. Anak bukan bentuk mikro dari orang dewasa. Anak mempunyai kemampuan intelektual
yang sangat berbeda dengan orang dewasa. Cara-cara berpikir anak berbeda dengan cara berpikir orang dewasa. Baik teman-teman, masih semangat ya? Kita lanjutkan kembali ya. Silakan dibuka halaman 1.12, yaitu poin B tentang teori-teori belajar matematika pada pembelajaran matematika di SD. Yang pertama yaitu teori belajarnya Brunner. Brunner menekankan bahwa setiap individu pada waktu mengalami atau mengenal peristiwa atau benda di dalam lingkungannya menemukan cara untuk menyatakan kembali peristiwa atau benda tersebut di dalam pikirannya, yaitu suatu model mental tentang peristiwa atau benda yang dialaminya atau dikenalnya. Menurut Brunner, hal-hal tersebut dapat dinyatakan sebagai proses belajar yang terbagi menjadi 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu tahapan inaktif atau tahapan kegiatan. Dan yang kedua yaitu tahap ikomik atau tahap gambar bayangan. Dan yang ketiga yaitu tahap simbolik. Berikutnya, Brunner dan Kenai telah merumuskan 4 teorema atau dalil pada pembelajaran matematika. Yang pertama yaitu teorema penyusunan atau teorema konstruksif. Yang kedua yaitu teorema notasi. Teorema penyusunan menurut Brunner bahwa cara yang terbaik memulai belajar suatu konsep matematika, dalil atau aturan, definisi dan semacamnya adalah dengan cara menyusun penyajiannya. Brunner percaya adalah sebaiknya untuk siswa memulai dengan penyajian konkret, kemudian mencoba ide itu sebagai fasilitator, disusunnya sendiri mengenai ide itu. Di sini guru sifatnya hanyalah membantu. Dengan cara itu siswa akan lebih mudah mengingat ide yang sudah dipelajari dan lebih mampu dalam menerapkan pada suasana lain. Jika guru yang menyusun dan menemukannya, sedangkan siswa menerima dalam bentuk jadi, maka cenderung mengurangi motivasi belajar siswa. Berikutnya yaitu teorema notasi. Apa itu teorema notasi? Teorema notasi menyatakan bahwa dalam pengajaran suatu konsep, penggunaan notasi-notasi matematika harus diberikan secara bertahap. Dimulai dari yang sederhana, yang secara kognitif dapat lebih mudah dipahami para siswa sampai kepada yang semakin kompleks. Yang berikutnya yaitu teorema pengontrasan dan keanekaragaman. Teorema ini mengatakan bahwa prosedur penyajian suatu konsep dan yang konkret ke yang lebih abstrak harus dilakukan dengan kegiatan pengontrasan dan beraneka-ragam. Pada pembelajaran matematika, hampir semua konsepnya mempunyai sedikit arti bagi para siswa sebelum mereka pertentangkan atau dikontraskan dengan konsep-konsep lainnya. Karena itulah, pada pembelajaran matematika perlu adanya pengontrasan. Yang keempat yaitu teorema pengaitan atau teorema konektivitas. Menurut teorema ini, bahwa setiap konsep, dalil, dan keterampilan matematika berkaitan dengan konsep, dalil, dan keterampilan matematika lainnya. Begitu pula antara konsep, dalil, dan keterampilan satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Lebih jauh lagi, antara cabang-cabang matematika seperti aljabar, geometrik, aritmetika, kesemuanya saling berkaitan.
Yang berikutnya yaitu teori belajar Dines, atau nama panjangnya yaitu Sultan P. Dines. Dines adalah seorang guru matematika pendidikan di Hongaria ya, Inggris dan Perancis. Dia telah mengembangkan minatnya dan pengalamannya dalam pendidikan matematika. Dia telah mengembangkan sistem pengajaran matematika dan berusaha agar pengajaran matematika menjadi lebih menarik serta lebih mudah dipelajari. Dasar teorinya sebagian didasarkan atas teori Piaget. Dines memandang matematika sebagai pelajaran struktur, klasifikasi struktur, merealisasikan dalam struktur, dan mengklasifikasikan relasi-relasi antara struktur. Ia percaya bahwa setiap konsep matematika akan dapat dipahami dengan baik oleh siswa apabila disajikan dalam bentuk konkret dan beragam. Berikutnya yaitu teori belajar Van Hille. Van Hille itu adalah seorang guru matematika bangsa Belanda. Suami istri dan keluarga itu mengadakan penelitian mengenai pembelajaran geometri. Menurut Van Hille, ada 3 unsur utama dalam pengajaran geometri, yaitu waktu, materi pengajaran, dan metode pengajaran yang diterapkan. Jika ketiga unsur utama tersebut dilalui secara terpadu, akan dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa kepada tahapan berpikir yang lebih tinggi. Adapun tahapan-tahapan anak belajar geometri, menurutnya ada 5 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu pengenalan, yang kedua analisis, yang ketiga pengurutan, yang keempat deduksi, dan yang kelima yaitu akurasi. Berikutnya yaitu teori yang keempat, teori belajar Brownell dan Van Engen. Menurut William Brownell, bahwa belajar itu pada hakikatnya merupakan suatu proses yang bermakna. Ia mengemukakan bahwa belajar matematika itu harus merupakan belajar bermakna dan pengertian. Khusus dalam hubungan pembelajaran matematika di SD, Brownell mengemukakan apa yang disebut meaning theory atau teori makna sebagai alternatif dari drill theory, yaitu teori latihan hafal atau ulangan. Teori drill dalam pengajaran matematika berdasarkan kepada teori belajar asosiasi yang lebih dikenal dengan sebutan teori belajar stimulus respon yang dikembangkan oleh Edward. Teori belajar ini menyatakan bahwa pada hakikatnya belajar merupakan proses pembentukan hubungan antara stimulus dan respon. Teori yang kelima yaitu teori belajar Gagne. Menurut Gagne, bahwa dalam belajar matematika ada 2 objek, yaitu objek langsung belajar matematika dan objek tidak langsung dari belajar matematika. Objek langsung meliputi fakta, operasi, konsep, dan prinsip. Sedangkan objek tidak langsung mencakup kemampuan menyelidiki, memecahkan masalah, disiplin diri, bersikap positif, dan tahu bagaimana semestinya belajar. Demikian teori-teori belajar matematika pada pembelajaran matematika di SD. Berikutnya saya akan sampaikan yaitu kegiatan belajar kedua, modul pertama. Tetap semangat ya!